Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah OP Coin. Jadi sesuai info yang dua video lalu saya sudah sampaikan, kalau misalkan ke depan mungkin akan update di malam hari, dan lebih banyak juga yang memilih di malam hari untuk update-nya. So sekarang ini sekitar jam 11-an lah ya, saya recordnya sekitar jam 11-an. Jadi untuk diawali untuk news event minggu ini dulu ya, di sini ada FOMC member speak juga ya. Kemudian juga ini AEA ya, short term energy outlook, ini sekitar jam 11 malam ya, lebih tepatnya tanggal 9 Mei. Kemudian tanggal 10 Mei-nya ini ada API weekly crude oil stock. Kemudian ada CPI ya, di sini core CPI ada, kemudian ada crude oil inventory juga ya, ini tanggal 10 Mei teman-teman ya. Dan next lagi di sini tanggal 11 Mei-nya di sini ada PPI, kemudian ada initial jobless claim. Kemudian lihat lagi untuk tanggal 12 Mei ada FOMC member speak juga ya. Kemudian untuk next lagi tanggal 13-nya ini ada si FTC ya, crude oil ya, kemudian ada gold, Nasdaq ya. Jadi ya palingan kalau misalkan dilihat yang ini high impact banget ya, bisa diperhatikan atau diwaspadai ya pada tanggal 10 dan 11. Ini ada CPI, core CPI, crude oil, kemudian juga ada PPI teman-teman, dan core PPI ya. Jadi bisa dipantau untuk tanggal 10 dan 11, lebih khususnya itu untuk di minggu ini nih teman-teman ya. Jadi itu sekilas intermezzo dari saya atau pembahasan awal. So ya, jadi coba kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily ini adalah outlook yang kemarin ya juga sudah saya sampaikan. At least untuk skenario seperti ini ya, dia membentuk seperti double top ya, kemudian dia drop lanjut turun lagi, dan ya posisi sekarang pun ya seperti itu. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini naik, kemudian di sini kena reject, drop lagi naik, kemudian di sini kena reject lagi, walaupun memang belum nyentuh $30.000, tapi kemarin itu di sekitar 29.800-an dolar, drop dan jebol area ini ya, seperti di tanda panah warna orange ini, jebol dari box warna putih ini yang sebelumnya jadi support resistance di sekitar 28.300-an, 28.600 dolar gitu ya. Nah, nanti posisi sekarang memang area itu udah terbreakdown. Tinggal kita lihat bersama-sama proses retestnya dia. Apakah secara korektif atau dia langsung lanjut turun lagi. Kalau misalkan korektif berarti kita bisa pantau untuk area ini ya di box putih. Tapi kalau misalkan dia tanpa adanya istilahnya pullback kemudian lanjut langsung turun lagi ya, potensinya ngejar area ini dulu teman-teman ya, di sekitaran 26.400-an sampai 27.000 dolar ya. Makanya ini posisi sekarang itu dipantau. Ketika memang dia adanya retest ya, itu bisa dimanfaatkan untuk posisi short lah teman-teman ya. Kemudian kalau dia drop lagi ke sini baru mungkin dipantau ya, apakah di sini mendapatkan pemantulan mungkin buat teman-teman yang mau DCA ataupun mau melakukan long scalping ya untuk short term ya. Bisa diperhatikan area support ini di sekitar 26.400-an sampai 27.000 dolar ya, karena sebelumnya berfungsi menjadi area support juga. Next lagi memang skenario-nya adalah di sini retest untuk lanjut turun ngejar area 24 sampai 25.300 dolar ya. Skenario-nya ataupun proyeksinya masih sama ya. Jadi sekarang ini key levelnya ketika dia naik pun di box putih ini, tapi ketika dia lanjut turun area terdekat di box warna kuning secara daily time frame. Oke. Next, ini untuk Bitcoin yang secara time frame hourly khususnya 4 jam ini juga udah saya update beberapa hari lalu. Bahkan di video kemarin juga sudah saya update. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk time frame lebih kecil lagi, bahkan di time frame 1 jam, ketika memang di sini dia bergerak di dalam sebuah channel dan dia terbreakdown, memang ini menjadi area pantauan di mana saya tarik dari swing high ke swing low-nya. Di sini ada beberapa gold ratio dan juga kita bisa pantau at least di retracement 0,5 atau di sekitar 29.000 dolar sampai 29.150 dolar ya, area area pullback-nya dia itu mungkin bisa dipantau. Ketika di situ adanya another rejection ya, maybe untuk skenario dead cat bounce bisa terjadi ya. Yang pertama, dia akan coba menghampiri swing low terakhirnya dia di sini. Oke, ya berarti di box area sini ya. Kemudian kalau di situ endorsor ya bakalan berpotensi untuk visit next ataupun beberapa area support bawahnya yang sudah saya sampaikan juga, area-areanya seperti 27.800-an atau bahkan di 27.200-an dolar ya. Nah, posisi saat ini ketika dia udah nih berangsur-angsur turun di sini, somehow dia mulai tertahan nih
Ya ini adalah lowest price pada 1 Mei 2023. Ya di kisaran sini dia adanya reaksi lah, mulai tertahan. Nah, posisi saat ini jikalau memang dia belum lanjut turun ngejar 27.200 dolar, nah proses untuk pullbacknya itu yang bisa dipantau lah. Ya, jadi ini mungkin akan saya geser dulu ke samping seperti ini, ya. Ini skenario ini udah ya teman-teman ya. Ini coba akan saya hapus dulu biar tidak terlalu rame. Sebentar ini akan saya hapus juga, dan ya ini juga dihapus ya. Oke. Nah, posisinya ketika seperti ini, area pantauannya kita kan lihat secara time frame hourly ya. 1 jam di sini dulu aja ya yang bisa dipantau. Kalau misalkan dilihat dari terakhir kali nih tekanan seller datang lagi signifikan dari sini, lumayan lah. Oke, di situ. Lalu kedua, mungkin bisa dipantau lagi di area box warna hijau ini. Ya, jadi merah ini satu dan ini hijau ini sebelumnya berfungsi support resisten juga. Dari level tersebut ini di sekitar 28.600-an dolar. Area box merah ini di sekitar 28.160 sampai 28.300 dolar, sekitar area itu. Jadi memang ketika dari area sini, sebentar coba akan saya lihat dulu. Nah, pakai pet ya. Di sini turun signifikan, kemudian sama dia bertahan di sini gitu ya, mungkin membuat range, kemudian testing di sini, another rejection, retest untuk lanjut turun. Nah, baru mungkin bisa dimanfaatkan lah sama teman-teman sekalian gitu ya. Mungkin nanti di sini membuat sebuah channel atau rising wedge atau semacamnya lah. Ya, yang intinya adalah area box merah ini menjadi area resist terdekatnya. Kemudian kalau saya extend ke samping, di sini sebelumnya ini berfungsi nih berupa ataupun menjadi sebuah support ya untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Oke, nah next lagi pasti dia coba ngejar kalau memang another rejection terjadi, yang ngejar di 27.200-an dolar atau lebih bawahnya lagi secara hourly. Kemarin juga sudah saya sampaikan di sekitar 26.400 sampai 26.600-an dolar untuk si Bitcoin. Nah, jadi ya bisa diperhatikan di sini juga ada yang ada 1, 2, 3, 4 juga secara hourly. Tapi kalau misalkan area box merah ini mampu di-reclaim untuk retest lanjut naik, ya ngejar area box warna hijau ini. Ya, jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin. Oke guys ya. Next ini untuk OP. Jadi OP ini sebenarnya salah satu altcoin pantauan saya juga gitu ya. Sebelumnya juga sempat saya bahas OP, dia bergerak di dalam sebuah rising wedge gitu ya. Cuma di sini adanya percepatan tren, dia mampu break, retest untuk lanjut naik lagi, bahkan ngetes ke area strong resistance atasnya di sini di sekitar 2,6 dolar gitu ya. Bahkan ini sempat nge-spike naik sampai 2,8 dolar. Ya, kemudian dia mencoba retest, ya mantul dikit, kemudian dia loss momentumnya, kemudian berangsur-angsur turun ke beberapa area support, dan posisi sekarang ini di sekitar 1,8 dolar ini adalah sedang ngetes ke area terakhirnya dia atau swing low pada pergerakan 10-11 Maret 2023. Kalau saya extend ke samping pun ini sebelumnya berfungsi juga menjadi resisten pada pergerakan OP sebelum-sebelumnya nih pada Januari 2023 ya. Jadi palingan ini bisa sekali dipantau ketika memang untuk si OP at least dia mengalami penurunan lebih lanjut gitu ya. Let's say kurang lebih seperti ini. Dia di sini mengalami penurunan lebih lanjut, akan ngejar di sekitaran area 1,6 dolar ya untuk OP nih. Ya, cuman untuk kita bisa lihat lagi, mungkin kita akan coba lihat atau turun time frame ke time frame 1 jamnya. Nah, time frame 1 jamnya di sini adanya, kalau diperhatikan nih, adanya sebuah divergent. Ya, kita bisa lihat dari bottoming di RSI-nya di sini. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan, sebentar nih coba akan saya hapus ya. Di sini juga coba saya akan geser seperti ini biar tidak terlalu rame teman-teman ya. Nah, di sini untuk action price-nya seperti ini. Di sini kan memang adanya divergent ya. Jadi memang untuk posisi time frame kecil ini dulu diperhatikan nih, area ini ya. Sebelumnya resisten juga, support resisten nih pada level ini. Ya, di box merah di sekitar 1,894 sampai 1,94 dolar untuk si OP. Next lagi lebih atas itu di sekitar 2,05 dolar lah. Ya, 2,05, 2 dolar sampai 2,067 dolar sekitar area itu. Nah, ketika memang posisinya dia retest itu bisa diperhatikan. Ya, di sini dia mencoba naik gitu ya, mungkin another rejection terjadi, mungkin baru bisa dimanfaatkan, atau satu lagi dia ngambil area yang lebih atas. Di sini mampu break, retest, untuk di sini baru mungkin diperhatikan apakah mendapatkan rejection atau malah mampu break ya. Jadi bisa diperhatikan untuk skenario inilah untuk si OP coin ya. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Jadi palingan ini menjadi dua area pantauan
untuk si OP yang nanyain area pantauan OP. Kemudian kalau misalkan dia udah lanjut naik kemudian kena reject, ya ngetes area berapa gitu ya. Ini udah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, tinggal dilihat waktu momentum retestnya ya. Jadi palingan itu untuk quick update si OP, kemudian juga untuk si Bitcoinnya ya, mengingat juga ada beberapa news event penting juga pada tanggal 9, 10 dan lain sebagainya, terutama di minggu ini. Yang paling penting menurut saya mungkin di tanggal 10 dan 11 akan bisa dibilang lumayan volatile lah ya, mengingat ini beberapa rilis data penting juga yang bisa mempengaruhi nanti kebijakan The Fed, apakah masih akan menaikkan suku bunga lagi atau udah nge-pause, berarti memberhentikan kenaikan suku bunga ya. Jadi palingan itu update di malam hari ini, semoga bisa terbantu, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.